Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, kembali lagi bersama kakak yaitu Kak Risa. Oke, gimana sih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, alangkah baiknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan kita sendiri. Dan jangan lupa untuk para sahabat fisika untuk tetap semangat dalam belajar. Karena bersama Karisa, fisika menjadi lebih menyenangkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan untuk mencerna materi kita pada kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, kita memahami apa itu asas kontinuitas. Nah, yang kedua yaitu kita mengetahui cara memecahkan persoalan mengenai asas kontinuitas. Dan yang ketiga yaitu kita mengetahui penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Halo sahabat fisika, pasti kalian pernah melihat taman bunga yang sangat indah dan berwarna-warni. Nah, taman bunga ini pasti sering disiram oleh pemiliknya. Sahabat fisika sendiri lebih memilih untuk menyiram tanaman dengan menekan ujung selang airnya, atau lebih memilih untuk menyiram tanaman tanpa menekan ujung selangnya. Kira-kira apa sih hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke, sebelum memasuki materi, mari kita perhatikan percobaan berikut. Oke, di sini kita akan mengamati sebuah fluida yang mengalir melalui dua luas permukaan pipa. Di sini luas permukaannya sama dan terlihat bahwa kecepatan dari fluidanya itu masih sama. Nah, kira-kira jika kita perkecil salah satu luas permukaan dari pipanya, nah, bisa terlihat bahwa kecepatan dari partikel dalam fluida ini akan menjadi lebih cepat yang keluar dari luas permukaan pipa yang lebih kecil daripada luas permukaan dari pipa yang lebih besar. Akan tetapi terlihat pula bahwa jumlah partikelnya itu sama yang antara yang keluar dari pipa dengan luas permukaan kecil dengan pipa dengan luas permukaan besar. Nah, di sini terlihat bahwa luas permukaan ini akan berpengaruh pada kecepatan aliran dari fluida itu sendiri. Akan tetapi, jumlah aliran fluida yang mengalir dari luas permukaan pipa 1 dengan luas permukaan pipa 2 itu jumlahnya akan tetap sama. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi dan kira-kira apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Asas kontinuitas ini berhubungan dengan fluida dinamis. Nah, apa sih fluida dinamis itu? Jadi, fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak. Nah, jadi dalam asas kontinuitas ini, seperti percobaan yang kita lihat sebelumnya, ketika pipa itu luas permukaannya dikecilkan atau dibesarkan, itu banyaknya air yang keluar atau fluida yang mengalir itu akan tetap sama. Akan tetapi, kecepatannya akan berbeda. Terlihat dari percobaan sebelumnya bahwa ketika luas permukaannya itu besar, maka kecepatannya itu cenderung lebih kecil. Kebalikannya, ketika luas permukaannya itu diperkecil, maka kecepatan dari fluida ini akan meningkat. Nah, jadi hubungannya apa sih dengan asas kontinuitas? Asas kontinuitas di sini menyatakan bahwa dalam fluida dinamis yang alirannya tunak, maka fluida ini akan mengalir dengan jumlah yang sama di setiap titik atau mempunyai debit yang sama. Jadi kita dapat merumuskan asas kontinuitas yaitu pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara luas permukaan suatu wadah dan juga kecepatan dari aliran fluida dalam suatu wadah tersebut itu akan selalu konstan, atau jumlah dari aliran fluida itu akan selalu konstan. Jadi dari pengertian asas kontinuitas tadi, kita bisa menurunkan rumus dari
asas kontinuitas ini atau persamaan dari asas kontinuitas ini. Jadi asas kontinuitas itu dirumuskan sebagai Q1 sama dengan Q2, di mana Q sendiri itu adalah banyaknya air ataupun jumlah volume air yang mengalir dalam satuan waktu, di mana nanti jumlah debit dalam luas penampang pipa 1 itu akan sama dengan debit dari luas penampang dalam pipa 2. Sehingga dalam persamaan ini bisa diturunkan kembali sebagai A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Oke, di sini kita akan menjelaskan contoh soal dari asas kontinuitas. Nah, soalnya yaitu minyak mengalir dari pipa A ke pipa B lalu ke pipa C. Perbandingan luas penampang pipa A dan luas penampang pipa C adalah 5/3. Jika laju aliran pipa pada pipa A sama dengan 2V, maka laju aliran minyak pada pipa C adalah. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang asas kontinuitas. Nah, diketahui bahwa luas penampang 1 itu adalah 5, kemudian luas penampang 2 itu adalah 3. Kemudian kecepatan pada pipa pertama itu adalah 2V. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan pada pipa kedua atau pada pipa C. Nah, kita di sini menggunakan asas kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kita tinggal masukkan saja nilainya, yaitu nilai A1 adalah 5, V1 adalah 2V, kemudian A2 adalah 3, V2 adalah V2, karena yang kita cari adalah V2. Kemudian dikalikan 10V sama dengan 3V2, sehingga didapatkan V2 sama dengan 10/3V. Jadi, laju aliran minyak pada pipa C adalah 10/3V. Karena di sini V2 itu adalah laju aliran pada pipa C. Seperti itu. Oke, di sini kita akan mengerjakan contoh soal yang kedua, yaitu sebuah pipa salah satu bagiannya berdiameter 20 cm dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per sekon, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah. Oke, di sini pertama seperti yang dilakukan sebelumnya pada soal sebelumnya, yaitu kita menuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. Nah, diameter pada pipa 1 itu adalah 20 cm, kemudian pada pipa yang kedua itu adalah 10 cm, maka didapatkan nilai jari-jari pada pipa 1 adalah 10 cm dan jari-jari pada pipa 2 adalah 5 cm. Kemudian diketahui pula bahwa kecepatan atau laju aliran air dalam pipa berdiameter besar, yaitu yang 20 cm, itu adalah 30 cm per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah laju aliran air di bagian pipa berdiameter kecil, atau kita lambangkan saja dengan V2. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu masih sama tentang asas kontinuitas dalam fluida. Persamaan yang digunakan yaitu sama, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A1 sendiri adalah luas penampang pipa 1, A2 adalah luas penampang pipa 2, V1 laju air pada pipa 1, dan V2 adalah laju air pada pipa 2. Kemudian tadi yang diketahui adalah diameter, sehingga kita bisa mendapatkan jari-jari, sehingga nilai luas penampang pipa itu bisa dihitung menggunakan rumus VR kuadrat. Nah, kita tinggal memasukkan saja nilai V-nya yaitu 3,14, kemudian R-nya, R1 yaitu 10 cm dikuadratkan, sehingga dihasilkan nilai 3,14 dikali 100 cm persegi. Kemudian A2 itu menggunakan rumus yang sama, yaitu VR2 kuadrat, sehingga kita masukkan nilainya 3,14 dikali 5 cm kuadrat, menghasilkan nilai 3,14 dikali 25 cm persegi. Nah, kita menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, sehingga kita bisa mendapatkan nilai V2, karena nilai V1 sudah diketahui, yaitu 30 cm per sekon. Kita tinggal memasukkan saja nilai perhitungan A1 dan A2, kemudian kita bisa mencoret nilai 3,14 nilai V-nya, sehingga nilainya menjadi 100 dikali 30 cm per sekon sama dengan 25 V2. Karena cm di sini kita sudah coret satuannya, jadi tinggal satuan cm per sekon saja. Nah, maka akan didapatkan nilai 3000 per
25 sama dengan V2 karena 30 dikali 100 yaitu 3000, kemudian 25 menjadi pembagian berarti 3000 per 25 sama dengan V2, sehingga didapatkan nilai dari V2 itu adalah 120 cm per sekon. Jadi laju aliran air di pipa 2 itu sebesar 120 cm per sekon. Untuk penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat ketika kita sedang mengisi bak keran air. Nah, dalam pengisian tersebut, maka air itu akan mengalir dari pipa yang luas permukaannya besar ke pipa yang luas permukaannya kecil. Nah, di situ akan terdapat perbedaan kecepatan air karena luas permukaannya berbeda antar satu pipa dengan pipa yang lain, yaitu pipa besar dengan pipa kecil. Akan tetapi, dalam prosesnya itu jumlah air yang mengalir dari pipa besar ke pipa kecil itu jumlahnya akan tetap sama. Begitu pula kita bisa jumpai ketika kita sedang menyiram tanaman atau sedang mencuci mobil. Ketika kita menekan luas permukaan keran yang kita pegang, itu maka kecepatan air itu akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan kita tidak menekannya. Akan tetapi jumlah air yang keluar itu akan tetap sama. Asas kontinuitas sendiri juga bisa kita lihat penggunaannya dalam pengukuran kelajuan darah, aliran darah ketika darah mengalir dari jantung ke aorta, kemudian diteruskan ke arteri, kemudian diteruskan ke pembuluh-pembuluh kapiler. Karena dalam aliran darah sendiri, luas permukaan antara jantung, aorta, kemudian arteri, dan juga pembuluh kapiler itu akan berbeda. Sehingga kelajuan dari aliran darahnya itu akan bisa dihitung melalui asas kontinuitas ini. Mungkin sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.